Pertama, kita belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Kita sudah pernah belajar itu di kelas 2 maupun di kelas 1. Nah, di setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai benda yang diukur. Contohnya yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi misalnya untuk mengukur pensil, mengukur penggaris itu sendiri yang panjangnya berapa senti, misalnya mengukur panjang pita. Nah, itu kita gunakan penggaris. Selanjutnya ada alat ukur yang lain yang namanya adalah meteran pita. Anak-anak pasti tahu ini digunakan oleh para penjahit ya untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Ada lagi alat ukur yang lain namanya meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan oleh para tukang kayu, biasanya untuk mengukur panjang kayu atau panjang ruangan ya. Berikutnya ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Dan ini bisa untuk mengukur hingga 50 meter ya panjang tali atau pitanya ini. Nah, itu tadi alat-alat ukur yang merupakan alat ukur baku. Berikutnya kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita siapkan dulu alat ukurnya ya. Ini penggaris yang panjangnya 20 cm. Nah, langkahnya adalah yang pertama nanti benda yang akan kita ukur itu letakkan satu ujung benda tersebut sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kita ambil contoh, kita akan mengukur panjang sebuah pensil ya. Kita letakkan ujungnya sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Nah, itu ya sudah sejajar dengan angka 0-nya. Kemudian kita perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda yang kita ukur yaitu pensil ini. Nah, di bagian itu terlihat angka berapa di situ? Ya, angka 14. Nah, angka itulah yang menunjukkan panjang benda yang kita ukur yaitu pensil. Jadi, panjang pensil adalah 14 cm. Cukup mudah ya anak-anak ya. Pasti semuanya bisa mempraktekkan untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Berikutnya tentang tangga satuan panjang. Ini sudah ada dari kilometer hingga milimeter. Anak-anak belum pelajari saat ini semuanya, tapi yang harus kalian kenal adalah kilometer. Jadi ini terus ada meter, kemudian sentimeter. Ya, kalian harus kenal itu. Nah, ini ada angka 10. Nah, ini kalau ini ada panah ke atas dibagi 10. Ini panah ke bawah dikali 10. Nah, ini artinya apa? Oke, nanti ini untuk pada saat kita akan mengubah satuan panjang misalnya dari sentimeter ke meter atau dari kilometer ke meter. Nah, bagaimana caranya? Oke, nanti kita akan lihat contohnya ya. Kita perhatikan dulu untuk kepanjangan dari km, hm dan sebagainya. Kalian sudah bisa baca semuanya ya di sini ya. Ada km itu kilometer, hm itu hektometer dan seterusnya sampai dengan mm adalah milimeter. Kita ambil contoh sekarang untuk mengubah satuannya dari 4 km itu sama dengan berapa meter. Kita lihat di sini dari kilometer ke meter. Ada berapa anak tangga kita turun? Ya, kita lihat. 1, 2, 3. Ya, 3 anak tangga turunnya. Setiap kali turun 1 anak tangga itu kita kalikan 10.
Nah, karena ini ada 1, 2, 3, berarti kita kalikan 10, kita kalikan 10, kalikan 10 lagi, artinya sama dengan kali 1000. Jadi 4 km sama dengan 4 kali 1000 meter, berarti sama dengan 4000 meter. Contoh yang lain, 200 cm. Nah, kita lihat senti ke meter. Ya, dari senti ke meter. Ini berapa anak tangga ini harus naik? Kita lihat 1, 2. Nah, 2 anak tangga untuk menjadi meter. Berarti karena naik itu harus dibagi 10 setiap kali naik 1 anak tangga. Karena naik 2 anak tangga berarti dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi sama dengan bagi 100. Jadi 200 cm sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Bisa ya anak-anak ya untuk penggunaannya mengubah satuan dari kilometer ke meter atau dari sentimeter ke meter atau dari meter ke sentimeter. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pengukuran berat benda dengan satuan baku. Setelah kita tadi belajar tentang panjang, sekarang kita akan belajar tentang berat benda. Nah, untuk berat benda, untuk menentukan berat suatu benda dengan satuan baku, dapat kita gunakan alat yang disebut timbangan. Ada berbagai jenis timbangan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan ini biasa digunakan untuk menimbang berat badan anak-anak hingga orang dewasa. Kalau kalian menimbang berat badan kalian, tinggal berdiri di atas timbangan tersebut ya. Nanti akan terlihat angkanya berapa kilo berat badan kalian. Kemudian alat ukur yang lain yaitu neraca. Nah, ini biasa kalian bisa lihat di penjual perhiasan atau toko emas. Ini memang gunanya untuk menimbang perhiasan. Misalnya cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Nah, ada lagi alat ukur yang lain, ini namanya timbangan rumah tangga. Biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Jadi biasanya misalnya ibu mau membuat kue. Nah, itu diperlukan bahan-bahannya 1 kilo tepung misalnya atau 2 kilo gula dan sebagainya. Itu ditimbang menggunakan timbangan rumah tangga. Timbangan yang lain adalah timbangan bebek. Ini kalian bisa temui di pasar-pasar, biasanya terutama pasar tradisional. Ini gunanya untuk menimbang buah, menimbang sayur, telur, tepung terigu, beras juga bisa kalau misalnya tidak terlalu banyak yang ditimbang, misalnya hanya beberapa kilo. Kemudian alat ukur yang lain yaitu timbangan digital. Anak-anak bisa temui ini di swalayan atau supermarket ya. Itu untuk menimbang buah, daging ataupun sayur. Nah, itu tadi alat-alat ukur yang untuk bisa mengukur berat benda ya. Setelah tadi kita mengenal satuan berat, satuan panjang, sekarang kita mengenal satuan berat, juga ada juga tangga satuan berat. Ini dari kilogram sampai dengan miligram ya. Seperti tadi ya, ada kg sama dengan kilogram. Nah, untuk GR atau G itu sama, artinya itu gram ya. Jadi ini GR atau G itu sama, itu gram. Nah, sekarang kita lihat satuan berat yang lain. Itu satuan berat yang kita kenal juga ya. Satuan berat yang lain selain dari kilogram sampai miligram itu ada ton, kuintal, dan juga ada lagi ini yang anak-anak jarang dipakai memang, tapi ini kalian juga harus tahu yaitu pon. Nah, 1 kilo itu sama dengan 2 pon. Jadi kalau 1 pon itu sama dengan setengah kilogram atau 500 gram ya. Oke, kita ambil contoh untuk mengubah satuan. Misalnya dari 7 kg sama dengan berapa gram. Kita lihat kalau dari kilogram ke gram turun berapa anak tangga? 1, 2, 3. Turun 3 anak tangga. Berarti kita kalikan 1000.
Jadi 7 kg sama dengan 7 kali 1000 gram sama dengan 7000 gram. Nah, contoh yang lain, 5000 mg diubah menjadi desigram. Berapa ya? Coba kita lihat. Dari miligram ke desigram naiknya berapa anak tangga? 1, 2. Naik 2 anak tangga berarti dibagi 100. Jadi 5000 miligram sama dengan 5000 dibagi 100 sama dengan 50 desigram. Bisa ya anak-anak ya? Nanti untuk mengubah dari satuan kilogram ke gram misalnya, atau kilogram ke desigram dan sebagainya. Oke, sekarang kita belajar membaca berat benda menggunakan timbangan. Cara membacanya bagaimana? Kita lihat contoh yang pertama. Nah, kita akan menimbang sebuah semangka. Sebuah semangka, kita lihat itu ada anak timbangan, ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 anak timbangan di situ. Masing-masing anak timbangan beratnya adalah 1 kg. Jadi berat semangka ini adalah 3 kg. Kalau ditanya dalam bentuk ons sama dengan 30 ons. Nah, oh iya tadi belum Bu sebutkan ons itu sama dengan hektogram ya. Jadi kalau 3 kg sama dengan 30 ons atau 30 hektogram. Kita lihat contoh yang lain, kita akan menimbang berat jeruk nipis. Nah, kita lihat jeruk nipis di sini ada terlihat 1500 gram. Berarti berat jeruk nipis adalah 1500 gram, yang itu sama artinya dengan 15 ons. Ya. Itu tadi cara membaca berat benda menggunakan alat ukur berat atau timbangan. Berikutnya pengukuran waktu dengan satuan baku. Tadi sudah panjang, kemudian berat. Sekarang kita waktunya untuk belajar tentang pengukuran waktu. Sebetulnya mengulang saja ya ini anak-anak ya. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan waktu adalah, contohnya satu adalah stopwatch. Nah, ini ya biasanya dipakai untuk latihan pelari, itu pelari latihan dihitung berapa detik, berapa menit waktu yang diperlukan untuk lari, misalnya untuk jarak 100 meter dan sebagainya. Kemudian ada lagi untuk mengukur waktu, alat ukur waktu yang lain adalah jam digital. Ini sangat gampang, biasanya anak-anak memakai jam digital ya, terlihat angkanya di sini. Nanti tinggal kita lihat saja, ini membacanya cukup gampang. Kemudian alat ukur yang lain namanya adalah jam analog. Nah, berbeda dengan jam digital ini, kalau analog di sini yang terlihat adalah angka tapi ada jarum panjang maupun jarum pendek. Oke, sekarang kita membaca jam digital atau jam analog. Nah, sekarang kita ambil contoh membaca jam digital dulu. Di situ terlihat angka 9 ya, 9 titik atau titik 2 ini ya. 09.223. Jadi ini dibaca pukul 9 lebih 23 menit. Berikutnya kita belajar membaca jam analog. Nah, sudah pernah sebetulnya ya waktu di kelas 2. Kita lihat di sini ada jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jarum pendek menunjuk ke angka 11. Jadi ini menunjukkan pukul 11.00. Nah, contoh yang lain ya. Ada jarum panjangnya menunjuk ke angka 5. Berarti lebihnya berapa? 5, 10, 15, 20, 25. Ya, lebih 25 menit. Dari jam berapa? Jam 3. Jadi pukul 3 lebih 25 menit. Contoh yang lainnya lagi, ini jarum pendek 8 lebih berapa? Kita lihat menunjuk ke angka 3. Berarti ini lebihnya ini segini 5 ya. 5, 10, 15. Jadi jam 8 lebih 15 menit atau sering dibaca jam 8 lebih 1/4. Menulisnya adalah pukul 08.15. Ya, kita lanjutkan hubungan satuan waktu. Anak-anak masih ingat adanya
jam, menit, dan detik ya. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Kita coba untuk mengubah yang pertama contohnya 2 jam itu berapa menit? Nah, berarti 2 jam itu 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Contoh yang lain, 1 jam ditambah 25 menit. Itu sama dengan berapa menit? 1 jamnya kita ubah dulu ke satuan menit dulu. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit tambah 25 menit. Itu sama dengan 85 menit. Satu contoh lagi, 75 menit kurang 1 jam. Kembali yang 1 jam kita ubah ke satuan menit juga, jadi 75 menit kurang 1 jam sama dengan 75 menit kurang 60 menit sama dengan 15 menit. Bisa ya anak-anak ya, untuk mengubah dari jam ke menit, termasuk nanti juga kalau misalnya dari menit ke detik misalnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan lama suatu kegiatan. Kita ambil contoh yang pertama, Ibu mulai masak pada pukul 8 lebih 30 menit. Kemudian selesainya pukul 9 lebih 5 menit. Nah, berapa lama Ibu memasak? Kita akan menghitungnya dengan cara yang pertama kita lihat dulu jamnya ini jam 8 lebih 30 menit mulai masaknya. Selesainya jam 9 lebih 5 menit. Kita buat garis dulu, kemudian kita buat mulainya kan 8.30 tadi. Nah, kalau mulainya 8.30 kemudian selesainya jam 9 lebih 5 menit. Dari jam 8.30 sampai dengan jam 9 itu berarti waktunya berapa lama? Ya, 30 menit. Nah, lebih mudah ya kita menghitungnya seperti itu. Kemudian dari jam 9 sampai 9 lebih 5 menit berarti 5 menit. Jadi kalau di total berapa lama Ibu memasak? Nah, jadi lamanya adalah 30 ditambah 5 menit sama dengan 35 menit. Contoh yang lain, Nina membuat puding selama 1 jam 20 menit sampai beku. Nah, mulai buatnya itu jam 9 lebih 10. Jam berapa selesainya atau pukul berapa Nina selesai membuat pudingnya? Kita buat seperti tadi ya. Ini kita buat garis, kemudian mulainya 9 lebih 10. Nah, selesainya pukul berapa? Itu yang kita cari. Jadi belum tertulis dulu di situ. Nah, kita lihat dari 9 lebih 10 menit, kemudian di situ ada kata di soalnya 1 jam. Berarti 1 jam kemudian adalah jam 10 lebih 10. Tambah lagi 20 menit. Berarti jam berapa? Berarti 10 lebih 10 menit tambah 20 menit. Yaitu pukul 10 lebih 30 menit. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya pukul berapa Nina selesai membuat pudingnya? Tentu saja adalah pukul 10 lebih 30 menit. Nah, anak-anak cukup dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar matematika ya.